Kejadian ini terjadi pada tahun 1991. Ketika itu, saya mendapatkan pekerjaan di salah satu klub malam atau diskotik yang bernama Blue Diamond di kota Cirebon. Profesi saya adalah seorang DJ atau disc jockey, berasal dari kota Bandung dan kebetulan mendapatkan pekerjaan di kota Cirebon. Jarak antara rumah kos saya dan tempat bekerja kurang lebih 15 menit perjalanan dengan menggunakan sepeda motor. Karena dimiliki oleh seorang pengusaha yang sama, maka diskotik tersebut dibangun bersebelahan dengan tempat olahraga bowling. Sayang sekali, karena tidak mendapatkan izin usaha dari Pemda setempat, maka usaha bowling itu tidak dapat beroperasi. Sejak awal bekerja, memang sudah terasa aneh dengan suasana atau energi yang ada di diskotik tersebut. Suasana seram seperti menyelimutinya. Jam kerja saya dimulai pukul 9 malam sampai dengan jam 2 dini hari. Hari-hari bekerja saya lewati dengan biasa saja. Hanya sesekali teman kerja saya sering bercerita kalau saja ketika berada di toilet sendirian, sering mendengar suara tangis yang berasal dari bagian ruangan sebelah. Dan hampir semua karyawan pernah mengalami dan mendengar sendiri suara isak tangis ketika berada di toilet sendirian. Tapi syukurlah, saya sendiri belum pernah mengalami kejadian seram itu. Mudah-mudahan tidak akan terjadi pada diri saya. Saya yang memang sering mengalami sakit kepala hebat, hari itu berniat tidak masuk kerja karena rasa nyut-nyut di kepala saya yang belum juga hilang. Tapi karena saya merasa sebagai karyawan yang baru beberapa hari bekerja, tidak enak rasanya kalau sudah membolos. Akhirnya saya paksakan masuk kerja dengan sakit kepala hebat yang saya rasakan. Tiba di tempat kerja pukul 9 malam. Saya tidak langsung bekerja. Saya izin kepada partner kerja saya untuk beristirahat sebentar dan minum obat di ruangan bowling. Karena ruangan bowling dengan diskotik posisinya bersampingan, saya memilih untuk beristirahat di ruang bowling saja. Karena tempatnya kosong, sepi, dan lebih enak untuk dipakai beristirahat. Walaupun ruangan tersebut tidak memiliki penerangan yang cukup, lebih tepat disebut gelap. Saya pun meminum obat sakit kepala, lalu mencoba memejamkan mata dengan posisi duduk. Beberapa menit setelah memejamkan mata, entah apa yang saya rasakan. Saya seperti mencium bau bangkai yang cukup menyengat, dan bau itu seperti semakin mendekat saja. Bau banget, gumam saya sambil membuka mata. Seketika bau itu pun hilang. Saya kembali memejamkan mata. Dan bau bangkai itu pun muncul kembali. Kali ini lebih menyengat dari sebelumnya. Apa karena kepala saya begitu pusing sehingga membuat saya sedikit tidak peduli dengan bau bangkai itu. Tapi lama-kelamaan bau bangkai itu kian mendekat dan seperti berada di sebelah saya. Saya kembali membuka mata dan seketika bau itu pun hilang. Aneh, pikir saya. Saya tetap berada di kursi dan meneruskan beristirahat sambil menunggu reaksi dari obat yang saya minum tadi. Tapi kali ini tidak memejamkan mata. Saya hanya menatap ke arah gawang bowling seperti sedang melamun. Namun tiba-tiba kejadian yang sangat menakutkan pun terjadi. Kali ini
benar-benar menimpa diri saya. Ada suara gemuruh yang datang sekilas mirip suara bowling yang sedang menggelinding di jalurnya. Makin lama, makin jelas suaranya, menggelinding melewati samping kiri saya. Dengan cepat, saya melihat ke arah suara itu. Kalian tahu apa yang saya lihat? Suara menggelinding seperti suara bowling tadi ternyata adalah sebuah kepala dengan rambut keriting dan gondrong tertawa kepada saya seperti mengejek sambil menjulurkan lidahnya yang panjang dan terus menggelinding ke arah gawang bowling. Saya pun berdiri kaget dan tanpa sadar apa yang saya lakukan, saya mengejar kepala itu sampai ke gawang bowling. Tapi sayang, kepala itu hilang seketika. Tak habis pikir, kenapa saya begitu berani mengejar kepala itu tanpa rasa takut? Saya kembali ke posisi semula dan duduk termenung memikirkan kejadian yang baru saja terjadi. Anehnya, saya tidak berlari menuju ke dalam diskotik. Padahal biasanya orang yang takut dan kaget akan langsung berlari tunggang langgang jika melihat sosok astral menyeramkan. Apa mungkin ini pengaruh dari rasa sakit kepala dan reaksi dari obat yang saya minum, sehingga menyebabkan saya kurang peduli kepada apa yang terjadi. Belum beberapa menit berlalu, suara bola bowling kembali terdengar dan sepertinya terus menggelinding ke arah saya dengan cepat. Seketika saya berdiri dan langsung mengambil posisi seperti akan menendang bola. Setelah dekat, jelas sekali bahwa yang menggelinding itu bukanlah bola bowling. Itu adalah kepala dengan rambut keriting dan gondrong tadi kembali mendekati saya dengan tertawanya yang menakutkan sambil menjulurkan lidahnya kepada saya seperti orang mengejek. Tanpa pikir panjang, saya yang sudah mengambil ancang-ancang seperti akan menendang bola langsung beraksi menendang kepala tersebut. Tapi apa yang terjadi? Seketika kepala itu hilang tanpa bekas. Saya pun kembali terduduk lemas. Setelah perasaan agak tenang, saya beranjak menuju ke dalam diskotik untuk bekerja. Di sela bekerja, saya menceritakan sedikit kejadian tadi kepada partner kerja saya. Mendengar kejadian itu, partner kerja saya pun merasa merinding dan kasihan melihat kondisi saya yang sedang mengalami sakit kepala. Akhirnya, partner kerja saya menyuruh saya untuk pulang saja. Saya pun menurut. Saya berjalan menuju tempat saya memarkirkan motor. Tempatnya agak gelap, berada di ujung bangunan dekat ruangan bowling. Ketika akan menghidupkan motor, kembali, saya mencium bau bangkai yang sangat kuat. Tanpa mempedulikannya, saya langsung tancap gas menuju rumah kos saya. Malam itu saya tidak dapat tidur, memikirkan kejadian tadi. Jangan-jangan sosok gaib itu marah kepada saya karena saya tendang. Esok harinya, sekitar pukul 10 pagi, saya langsung pergi ke tempat kerja dan menghadap HRD untuk mengajukan permohonan pengunduran diri. Padahal saya bekerja belum mencapai 3 bulan. Bapak HRD tidak bisa berkata apa-apa setelah saya menceritakan kejadian yang saya alami. Dengan berat hati, beliau mengabulkan permohonan pengunduran diri saya itu. Saya pun kembali ke Bandung pada hari itu juga. Pesan yang dapat saya sampaikan dari kisah ini adalah jangan melamun di tempat yang sepi dan gelap. Tetaplah isi hati kita dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berzikir dimanapun kita berada. Kelak kita akan selalu terhindar dari gangguan jin dan setan yang selalu ingin menggoda kita. Semoga cerita pengalaman saya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dan
Semoga sahabat semua akan terhindar dari hal-hal yang menakutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.